Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa yuktaba badala bidin dari zahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. أما بعد وبه قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال ومن يستجيز من أهل الطامة مثل هذه التأويلات مع علمي بأنها غير مرادة بالألفاظ ومن تسبني wa man utai sapane wong iku yastajizu menangaken sapa man min ahli thamati saking ahline pira-pira kalam kang bilahi pira-pira kalam bilahi kalam kontroversial mislahadi ta'wilati kang sepadane atau mislahadi ta'wilati ing sepadane ikilah nyatane pira-pira tafsiran ma'a ilmihi sertane urwi man bi annaha kelawan setuhune hadhi ta'wilat iku ghairu muradatin sa'aliyane kang den karapaken bil alfadhi kelawan pira-pira lafaz. Ngene ku mang wa yaz'umu lan nyono sapa man annahu sa'tamane man iku yaksitu bermaksud sapa man biya kelawan hadi ta'wilat da'watal khalqi ing ngajak-ngajak makhluk ilal khaliqi maring zat kang nyiptakaken jawab iman yastajizu yudahi mongko nyerupani sapa man yudahi mongko nyerupani sapa man yudahi mongko nyerupani sapa man ing wong yastajizu kang menangaken sapa man al ikhtira'a ing gawe-gawe wal wad'a lan nganggit ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima krono perkara huwa kang utayuma fi nafsi ing dalem awake man hakun iku perkara kang bener walakin tetapine lam yantiq orang ngucap bi kelawan ma apa asyar'u syara kaman kaya wong yadau kang nyeleh sapa man fi kulli mas'alatin ing dalam saben-saben masalah ya roh kang ningalaken sapa man ha ing masalah hakon ingkang bener hadisan ing siji hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika maka utawi mengkono man yadau fi kulli mas'alatin yaraha iku zulmun kezaliman
wa dhalalun dan kesesatan. Wa dukhulun dan manjing fil wa'idi ing dalam ancaman al mafhumi kang den fahami min qauli sallallahu alaihi wasallam saking dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh manutai sapane wong iku kadzaba goro sapa man alaihi ing atase ingsun muta'ammidan paling kelawan sengaja hale sengaja falyata bawa mongko becik manggono sapa man to falyata bawa mongko becik nyiapakena sapa man maq'adahu ing panggonane man minan dari saking neraka bal asyarru balik utahe kang luwih ala fi ta'wili hadhil alfadhi dalam nakwili kilafat iku aqammu luwih akeh wa a'dhamu lan luwih gedhe li annaha qarasatuhune ta'wil hadhil alfad iku mubtilatun batarakan lisikotin maring kumandel bil alfadhi kelan pira-pira lafaz waqati atut tariqil istifadati lan megot dalane arab faedah wal fahmi lan maham minal qur'ani saking al-Qur'an bil kulliyati kelawan sekabehane pun wama yastajizu barang siapa orang yang memperbolehkan min ahlul tamati dari golongan orang-orang yang mempunyai pendapat kontroversial mislahadi ta'wilati memperbolehkan seperti pentakwilan semacam ini seperti pentafsiran semacam ini ma'ilmihi padahal dia mengetahui bi'annaha bahwa sesungguhnya tafsir itu ghairu muradatin bukanlah yang dimaksud bil alfadhi dengan lafaz-lafaz teks wa yaz'umu dan dia menyangka dan dia bermaksud annahu yaksida biha bahwa dia bertujuan dengan itu dakwatal khalqi mengajak makhluk idal khaliqi untuk menuju kepada yang zat yang menciptakan maka gimana yudahi mayyastajizul ikhtira'a wal waq'a ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maka dia sama dengan orang yang memperkenankan berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Orang yang membenarkan pentafsiran yang keluar dari teks, pentafsiran yang jauh tidak pernah diredaksikan atau difahamkan dari teks-teks yang ada, terlalu liberal. Sedangkan dia mengetahui bahwa maksud daripada teks itu tidak demikian. Seperti kemarin itu, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu diartikan dengan beristighfar. Dia tahu bahwa enggak ada satu pun ahli lughat yang membenarkan pengertian yang semacam ini. Sebab sahur ya ma'ruf, seperti yang diketahui, makan dua sahur, bukan istighfar dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa itu kesalahan, tapi dia tetap saja melakukannya. Dan dia bertujuan dengan itu, dia menyangka bahwa dirinya mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama saja dengan bohong. Sama saja dia itu melegalkan kebohongan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong nek ngolehno nafsir Quran karepe dhewe padha ambek ngolehno dusta ning jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lima huwa fi nafsi hakun?
walakin lam yantiq bi syar'a. lima huwa fi nafsihi haqqun, karena sebenarnya itu ada, karena di dalam dirinya seseorang tersebut sebenarnya terdapat kebenaran, walakin la yantiq bihi syar', tapi enggak pernah dikatakan oleh syarak. Kaman yadau fi kulli mas'alatin yaraha haqqan, seperti dia lima huwa fi nafsi haqqun walakin lam yantiq bihi syara'. Karena apa? Meskipun menurutnya dia benar, tapi syara' nggak pernah mengatakan itu. Meskipun sesuai keyakinannya apa yang dia katakan benar, tapi ternyata syara' nggak pernah mengatakannya. Artinya tidak legal syara'. Betul ya? Kaman yadau fi kulli mas'alatin yara haqqan hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya dia meletakkan di setiap masalah sebuah teks, meletakkan apa? Meletakkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pandangannya bahwa itu menurutnya adalah sebuah kebenaran. Tapi nggak pernah syarak mengatakan demikian. Paham ya? Cara gampang ngomong memperkosa hadis, bener. Jadi kudune arah hadis ini pemahamannya nggak ke situ, tapi dia memaksakan untuk dipahamkan pada kehendaknya, pada apa yang dia inginkan, sehingga kesannya apa? Fadzalika dzulmun wa dhalal. Maka itu kesannya, nggak kesannya ya. Maka hal yang sedemikian itu adalah sebuah penganiayaan dan sebuah penyesatan. Wa dukhulun fil wa'idil mafhumi, dan masuk pada kategori ancaman yang dipahami li qouli sallallahu alaihi wasallam, daripada sabdanya Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa orang yang sengaja berdusta atasku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah untuk masuk ke dalam neraka. Maka siapkanlah tempatnya di dalam neraka. Apa yang dia maksudkan itu tidak pernah dikatakan oleh syarak ya. Meskipun sebenarnya apa yang ada dalam dirinya dia yakini sebuah kebenaran, tapi ternyata kebenaran itu nggak pernah dilegalkan oleh syarak. Kemudian dia ambil terserah teks-teks Al-Quran atau teks-teks hadis yang sesuai dengan kemauannya. Nah, ini adalah apa? Kezaliman. Ini sebuah apa? Kenyesatan, dan masuk pada ancaman yang dapat dipahami daripada firman, daripada apa? Sabdanya Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Saya contohkan seperti ini. Makanya wong memahami Quran itu gak gampang. Mau memahami Al-Quran itu memang membutuhkan perangkat-perangkat tertentu, ilmu-ilmu tertentu. Nang kuno ana ulumul Quran, nang kuno ana usulul fikih, nang kuno ana balaghah, nang kuno ana mantik, nang kuno akeh. Ya, durung riwayat, durung tajwid wa ta'dil, durung sak pitur-piturute. Tajwid wa ta'dil juga dibutuhkan ketika berkenaan dengan tafsir bil ma'thur. Tafsir yang langsung diriwayatkan dari para sahabat, yang notabene mereka adalah orang yang paling ngerti di mana wahyu itu turun, kan gitu. Nah, itu juga dipertimbangkan kajian-kajian semacam itu. Banyak perangkatnya. Saya contohkan misal innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan ada itu. Ini bagi orang sebagian orang mengatakan bahwa yang bisa merubah manusia itu adalah manusianya sendiri. Jadi nek pengen sukses yang manusia dhewe kudu apa? Ya kudu terginas. Karena Gusti Allah nggak akan merubah seseorang kalau dia nggak merubahnya sendiri. Siapa yang bilang kayak gitu? Padahal ayat ini dzalika bi anna Allah la yughayyiru biqaumin hatta dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran bi ni'matin an'amaha. Nah, berarti itu konteksnya adalah kenikmatan. Ya. Nah, disebutkan itu dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan di juz 14 ayat 13 itu innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi
anfusihim. Jadi sebagian orang menafsiri gini, orang itu kalau ingin sukses maka harus berubah dia sendiri. Padahal ayat itu nggak demikian. Maksudnya nggak demikian. Karena ayat itu ya dijelaskan di ayat yang lain. Kemujmalan di dalam ayat di juz 13 itu dijelaskan atau ditahsis pada surat Al-Anfal juz 9 itu. Kalau nggak salah juz 9. Saya turunnya Bapak. Jadi gitu loh, Allah itu memberikan nikmat pada manusia itu sebenarnya sudah banyak. Tapi kenikmatan itu tidak akan diambil lagi oleh Allah kecuali manusia sendiri yang membuat ulah. Maksudnya ngono. Jadi dari yang normal jadi nggak normal itu penyebabnya menungso. Mulai dari kerusakan apapun itu kan gitu. Kapan kesehatan saja, semua kan dikasih kesehatan sama Allah. Tapi siapa yang rusak? Datung loro itu. Ya kan menungso itu. Ya maksudnya ngono. Jadi bukan untuk istilahnya apa ya? Dadi wong nek pengen sukses yo kudu sok nentokno awake dhewe. Wis kudu teringinan itu gak ngono, Cak. Kesuksesan itu kabeh Gusti Allah. Kesehatan itu kabeh Gusti Allah. Dadi ma asaba min musibah, ma asaba min ni'matin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu maksud ayat itu. Ha, dadi nek apik kabeh Gusti Allah, nek teko awake. Jadi awak dhewe ini gak bisa menjadi baik kalau enggak kesane Gusti. Ngono lho ya. Nek elek ya krana awake dhewe. Maksudnya ngono ayat innallaha la yughayyiru biqaumin itu. Maksudnya semacam itu. Secara ya secara kedudukannya di dalam pandangan syariat semacam itu. Lah, wong kok ngeyakini koyo ngono ku mang, ternyata syariat gak pernah membenarkannya, maka dia itu termasuk orang yang menyesatkan. Bahkan masuk dalam ancaman orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, kan kudu ngaji. Orang kena belajar Quran gur mula terjemah, sangat terbatas terjemahnya. Hadis gur pakai terjemah sangat terbatas. Harus kita bisa memahami dan mau memahami dari penjelasan para ulama yang notabene keilmuannya sudah sikoh, dapat dipercaya. Ke ulama sing ecek-ecek yo, sing jalan ulama padahal duduk ulama. Lah saya kan rancau rek. Nanti rancau sampean. Sekarang itu membingungkan. Sing mbok waca wingi itu lho apa? Sayati zamanun qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu wal amalu fihi wal ilmu fihi afdalu minal ilm. Lah ngono wingi ya. Ya, bakal datang masanya di mana orang-orang yang ahli agama itu sedikit, sedangkan orang-orang yang ahli pidato itu banyak. Maka di situ ilmu lebih baik daripada amal. Ngono ya. Artinya apa? Antara wong pinter pidato mbek wong alim iku bukan perkara sing talazum. Ngono ya. Duduk perkara sing mesti nek iso ngomong berarti ngalim, ora tentu. Ora tentu. Kathah wong alim tapi nyatane ora iso apa? Pidato niku kathah. Krana apa kadang ku ngene lho. Wong terlalu ngalim iku apa sing ana ning jerone uteke ku kakehan. Sing dhek ngepasno timing-e utawa ning audiene ku bingung kira-kira tak pasno sing endi ya. Soalnya Kanjeng Nabi kan dawuh, kalimun nasa biqadri uqulihim. Sesuaikan siapa yang mau menerima. Wah ini kakean ngono kakean iki. Akhire 2 menit ngene wis mari wis kakean. Soalnya gak iso ngepasno. Lah nek wong gak patek pinter mene iku wae. Ya monggo disampaikan iku tok wae. Nanti tak balik mana bahwa antara orang pinter ngomong dengan ahli agama itu nggak ada hubungannya. Dan sekarang ternyata gitu. Wong lu seneng gembul majelis khutbah. Apa? Mau sing ahli ceramah, sing ngomongnya penak, sing guyone akeh. Tapi ora patek gelem ngaji sila ngaji gampang ora patek minat bang. Ya. Monggo apa? Sing ngaji kok ngene iki dene apa? Ya pilihan.
kudu sing seneng sampe, kudu sing pede pilihane pangeran. Karena apa? Wingi dawuh Gusti Rasul iki ku ya apa? Ma ubida ya apa? Afdalu min tafaqquh. Jadi Gusti Allah enggak ono ibadah Allah tidak disembah dengan cara yang lebih utama dari tafaqquh, dari belajar. Jadi ibadah yang paling utama itu apa? Ya ngaji. Pun bal asyarru fit ta'wil hadhil alfat atammu wa a'dham. Bahkan yang lebih jelek atau bahkan sisi negatif dari pentakwilan semacam ini itu lebih besar. Wa a'dhamu, dan lebih banyak bahayanya. Kenapa? Li'annaha mubtilatun li siqqatin bil alfat. Karena dia membatalkan, karena dia tidak mempercayai lafaz. Mubtilatun lafaz itu tidak percaya pada teks. Ini kajian hermeneutika. Di dalam tafsir kalau kajian hermeneutika, hermeneutik. Jadi memahami teks itu tidak dengan teks, tapi memahami dari kondisi di mana teks itu ada. Itu ada kajian semacam itu. Itu termasuk tafsir liberal atau pemahaman orang-orang liberal. Itu bahaya. Karena apa? Berarti nggak percaya dengan teks. Dengan teks itu, wah, peranannya besar di dalam pemanaan gagasan. Nah, karena teks mosok wong iso memahami perkara. Kapan ngomongin lho, mosok kowe ngerti nek kapan nunggu loro nek gak sambatan loro. Bahkan kayak ora iso. Orang gak kena kowe ndelok wong tok ora ngene kaya wong loro rek tak gak loro kan gak iso ngono. Teks itu punya peranan yang penting. Lah kok ngono kumang tiba-tiba dikesampingkan. Tidak dipercayai bahwa teks itu mempunyai peranan penting. Lah waqati'atut tariqil istifada wal fahmi minal Qur'ani bil kulliyah, bahkan akan memutus jalan untuk mengambil faedah dan memahami Quran secara keseluruhan. Gak usah. Nek ngono berarti gak percaya nang Quran. Nek gak percaya nang teks Quran berarti gak percaya nang Quran. Lho bahaya itu. Akhirnya surga neraka iku sejatosnya mboten surga neraka. Wis pokoke ancaman ngono wae. Lah ngono kok. Surat iku gak ono. Wa minkum ila waridua, pasti dari kamu masuk atau melintasi sirat. Maksudnya melintasi itu apa? Ya nggak melintasi jalan gitu, enggak. Ya pasti nanti itu ada anak pitakon ngono wae. Lah, diartikan semacam itu, tidak diartikan seperti yang teks itu sebutkan. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Maka akan menimbulkan pemahaman, menimbulkan kepercayaan bahwa yang terdapat dalam Al-Quran itu sebenarnya hanya sekedar simbolis saja, ya, bukan realita yang sesungguhnya. Itu masalah. Akhirnya surga itu ya simbolis saya. Simbolis apa? Riwat di pangeran yang makhluknya. Mana lah? Penghargaan pangeran yang makhluknya. Anar neraka itu ya ancaman aja. Gak ada neraka sebenarnya api yang membakar dan sebagainya. Oh, no, kok itu. Percaya ngono kabeh bahaya iki. Berarti gak percaya nang Quran keseluruhan. Lah ini apa? Berarti membatalkan seluruh Al-Qur'an. Faqad arafta mongko teman-teman weruh sapa sira kaifa sarafa hale kaya apa sarafa ngengokaken. Sapa asyaitanu syaitan. Dawa iyal khalqi ing pira-pira perkara kang ngajak marang makhluk. Anil urumi saking pira-pira ilmu al mahmudati kanten puji, ilal madmumati maring pira-pira ilmu kanten wato atau kanten celok. Dan kau sudah tahu bagaimana usaha setan itu mengajak makhluk meninggalkan ilmu-ilmu yang terpuji untuk menuju pada ilmu-ilmu yang tidak terpuji, yang tercela. Fakullu dzalika mongko saben-saben suwiji saking mengkono-mengkono takwili hadil alfat iku min talbisi ulama isu saking mbabure pira-pira ulama kang ala.
Bitabdidil asami kelawan ganteni pira-pira aran. Nah, hal itu semuanya adalah termasuk pengkelabuan yang dilakukan oleh ulama-ulama sufi dengan cara mengganti beberapa nama. Benar. Pengkelabuan, talbis itu apa? Pengkelabuan. Jadi ada kepentingan memang. Hermeneutika itu kajiannya orang-orang liberal. Karena gini loh, kajian hermeneutika itu sebenarnya kajian yang diperuntukkan untuk membedah kebohongannya bimbel. Apa? Kok bimbel sih? Bimbel. Oh bimbel lah. Bimbingan belajar lah. Bimbel kita wong-wong Nasrani itu loh. Dikaji. Lah itu diterapkan di Quran enggak matuk wong Quran wis bener kok begene ngono. Ya. Jadi kajian-kajian semacam itu di perkuliahan itu dulu pernah berjaya di masanya. Boleh saiki. Zaman kula biyen jeneng pondok biyen niku ada ya aneh-aneh lah kasusnya. Banyak buku-buku yang beredar dari kalangan-kalangan akademis itu yang memperkasai pentafsiran Quran ulang dengan cara hermeneutika itu. Ono ngono kuwi. Biyen boleh saiki. Kok wis gak payu kowe. Gak tertarik karena gak gelem mikir wong lek ngono kuwi. Alhamdulillah kadang gak gelem mikir iku ya ono manfaate, gak kejebak ning perkara sing elek. Fa in tabatu mongko lamun amanut fa in tabata mongko lamun amanut sapa haulai ing mengkono ulama isu iktimad dan krono tetanggengan utawa iktimad dan krono ngandalaken alal ismi ing atase aran al masyhuri kang masyhur min ghairi iltifatin saking tampono oleh ilama maring perkara urifa kang den wuruhi apa ma fil asl awwali ing dalam masa kang kawitan. Kunta mongko ana sapa sira ku kaman kaya wong talaba kang nyupri sapa man asyara ing asyarafa ing kemulyanan bil hikmati kelawan hikmah tapi bittiba iman kelawan anut wong bisamma kang den arani sapa man hakiman ing hakim. Fa inna ismal hakimi mongko setune aran hakim iku soroh dadi apa ismal hakim iku yutlaku dan ucapaken ala tabibi ngatasi dokter wasyair dan penyair wal munajjimi lan ahli perbintangan fi hadzal asri dalam ikilah mongso wa dzalika uta mengkono yutlaku ala tabibi ila akhir iku bil ghaflati kelawan nali antabadid al fadi saking ngelironi pira-pira lafaz. Fa in taba'ta haula jika Anda mengikuti ulama-ulama jelek itu i'timadan 'alal ismil masyhur karena Anda hanya melihat pada nama-nama yang ngetren, karena Anda hanya melihat pada penamaan-penamaan yang menarik sebab itu adalah tren terkini gitu ya, tren, wah hermeneutika keren, wah gitu ya, keren-keren ngono tok, keren-kerenan tok ya, min ghairi iltifatin ila ma'urifa fil asl awal tanpa memperhatikan sedikit pun pada tradisi yang diketahui di masa-masa awal Islam, masanya para sahabat, kan nggak pernah ada kajian itu, gitu ya. Kunta maka Anda itu kaman talaba syarafa bil hikmah, sebagaimana Anda mencari kemuliaan dengan hikmah, bittiba iman bisa mahakiman, dengan mengikuti orang yang disebut sebagai orang yang hakim. Sebagaimana Anda mencari kemuliaan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan,
Caranya gimana Anda mengikuti kebijaksanaan itu? Anda ingin memperoleh kebijaksanaan itu dengan cara apa? Bittibai man yusamma hakiman. Dengan cara Anda mengikuti orang yang dikenal dengan orang yang bijaksana. Fa inna ismal hakim, padahal nama hakim, nama orang yang pinter, orang yang pakar, ya, itu soro yutraku alam tabib, itu juga bisa diucapkan untuk atau digunakan penamaan itu untuk seorang dokter, wasyair untuk penyair, wal munajjim ahli perbintangan atau dukun, fi hadzal asri pada zaman ini. Kenapa nih, Rek? Kalau Anda ingin jadi orang profesional, kemudian dengan cara Anda mengikuti orang profesional, padahal profesional itu bisa digunakan untuk siapa saja, ahli-ahli, ya, ahli, orang-orang yang berkompeten misal, ya. Tapi ternyata kompetensi itu kan banyak, tidak hanya satu. Seorang dokter juga bisa dikatakan profesional, dukun pun profesional juga ada. Dukun profesional berarti apa? Dia berkompeten di bidang perdukungan, kan gitu kan? Ya kan? Wong ngerusak itu ya profesional ya. Wong ngerusak itu ya profesional. Provokator yang profesional juga ada. Itu profesi. Kalau Anda ingin mengikuti profesional dengan cara mengikuti orang-orang yang profesional, nah sedangkan profesional kan banyak, Anda kejebak sana, gitu loh. Kan? Ya nggak bisa kayak gitu. Wadzalika bil ghafla an tabdil al-fad. Berarti hal itu dianggap sebuah kelalaian dengan cara apa ya? Mengkelabui lafaz, mentabdilkan lafaz. Hikmah, gitu kan ya. Jadi agama hikmah. Agama adalah profesionalitas. Waduh, bahaya. Hikmah dalam hal ini itu karena konotasinya dihubungkan dengan hakim, di mana hakim itu diucapkan untuk dokter dan profesi-profesi yang lain, maka lebih pantasnya hikmah di sini disebut bukan kebijaksanaan, tapi apa ya? Kemuliaan dengan profesionalisme. Gitu loh ya. Jadi gini, kalau agama yang sekedar profesionalisme, kompetensi, lah sedangkan yang menilai kompetensi seseorang itu kan banyak. Dokter kompetensi. Lah masalah nanti kalau kompetensi ini ya dinilai sama orang-orang yang jauh dari tradisi Islam, maka akan jadi bahaya. Seandainya agama itu apa istilahnya ngomong, dinilai dari kompetensi orang-orang di zamannya, di mana tradisi di zaman tersebut itu sangat jauh dari tradisi di awal zaman sahabat, bahaya itu tadi. Sangat jauh dari apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, lagi. Jadi kalau Anda mengikuti mereka dengan sengaja, hanya mengandalkan nama-nama saja, padahal nama-nama itu nggak pernah dikenal di zamannya para sahabat, sama berarti Anda mengikuti agama hanya sekedar tren, gitu gampang ngomong. Hanya sekedar tren. Agama hanya sekedar tren. Trennya kayak gini, trennya kayak gini. Padahal itu nggak pernah ada di zaman sahabat itu loh, simpelnya ngomong loh. Ya, agama kok kayak tren-trenan. Ya. Agama kayak tren-trenan. Akhirnya muncullah tren-tren kekinian. Sing nang zaman biyen iku jenenge pacaran iku pasti perkara sing elek. Nek saiki krono ulama su, naudzubillah misalnya, ini dalam tanda kutip misal, karena ulama su akhirnya melegakan pacaran dengan membungkusnya pakai kata-kata yang ya menarik, pacaran Islami misal, ta'aruf misal, kan nggak pernah, lam yu'raf fi asl awal, tradisi yang semacam itu nggak pernah dikenal di zamannya para sahabat. Para sahabat nggak ada istilah pacaran seperti itu, nggak pernah ada. Wah sekarang dengan cara apa? Ya kok ya ta'aruf kok kamu. Sopo ngambil ta'aruf oleh ku sopo. Ta'aruf itu nggak ada. Illa ba'da nikah. Kecuali setelah kenal itu wis nikah. Saat dulu nggak ya cari informasi gitu saja. Jadi nggak boleh langsung pemane langsung apa?
ketemuan, nggak pernah ada itu, nggak pernah ada. Sing ngono iku apa? Langsung ning omahe wonge, ning wong tuane njaluk nazar. Iku gak apa-apa. Nek kowe ketemuan kelawan apa? Istilah ta'aruf, iku tabdil afat. Tabdilul asami. Memperkosa teks itu jenenge yo. Kata ta'aruf itu kudune apik krana mari nikah malah digawe melegakan perkara sing hak. Nah, ini nggak boleh, tahu lah. Ya, kan ta'aruf kan dari kata Al-Quran, apa? Apa? Ayat itu syu'uban li ta'aruf itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya? Apa yo? Qabaila li ta'arufu itu. Kan dari kata itu. Saling mengenal itu bagus, ya. Tapi saling mengenal kalau dalam bikin asmara maka harus setelah nikah, gitu ya, bukan untuk yang lain. Al-lafdul khamisu talafidkan nomor 5. Bahwa utawi lafdul khamis iku al-hikmatu lafaz hikmah wallahu alam bisawab. Kita kaji untuk pada pertemuan berikutnya. Lafaz 5, lafaz yang kelima yang sering disalahartikan, ya. Yang sering disalahartikan, yang sering dimanfaatkan bagi orang-orang yang mempunyai kemauan picik dalam mempermainkan agama. Wallahu a'lam bishawab. Pindah Fathul Mu'in.